Baik, selamat datang Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mentutorialkan kepada Bapak Ibu yang meminta untuk mendemokan aplikasi bertujuan untuk mengolah data keuangan. Jadi aplikasi ini kelak ditempatkan di bagian kantor SPBU yang digunakan oleh kasir untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan operasional. Jadi aplikasi ini bukan diperuntukkan untuk di mesin SPBU. Nah, semua nanti transaksi-transaksi harian itu akan menghasilkan laporan keuangan. Kita jalankan lewat desktop, muncullah dia tampilan seperti ini, SPBU, diinstal di komputer atau di laptop kasir yang ada di kantor. Pada saat kita menjalankan aplikasi SPBU yang kami buatkan ini, kita awali dulu dengan login SPBU usernya, baru selanjutnya juga SPBU, baru kita klik tombol login. Inilah di aplikasinya, di atas ada nama SPBU kita dan alamatnya. Di sini ada tanggal periode tanggal 1 bulan 6 2025. Adalah tanggal sistem hari ini jamnya, ada jam digitalnya juga, baru inilah tanggal hari ini ya. Nah, bisa saja tanggal periode ini tidak sama dengan tanggal hari ini. Ini kan tanggal hari ini, sementara inilah tanggal sistem. Kalau memang tanggal sistemnya mengikuti urutan daripada data yang ada dalam sistem ini. Tapi sebaiknya disamakan tanggalnya. Tanggal periode dan tanggal sistem juga sama. Nah, kalau ada hal semacam ini menunjukkan bahwa ada transaksi bulan 6 yang belum selesai. Jadi ini menumpuk begitu. Sementara sekarang adalah tanggal 11 September. Begitu ya. Nah, ini adalah jendela untuk keluar dan mengubah sandi. Nah, di sini ada di halaman pertama mesin, artinya 10 mesin, artinya bahwa di SPBU itu ada 10 dispenser ya. Kemudian ada 5 jenis BBM, ada 3 pengguna dan ada tanggal backup terakhir ya. Nah, ini history atau rekap pembelian BBM, gas, oli ya. Nah, ini juga stok BBM, stok gas, stok oli, informasi. Nah, penjualan gas mingguan, tahunan. Nah, jadi di dashboard ini bisa kita mengetahui informasi mengenai pembelian dan penjualan gas, BBM, dan oli ya. Nah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan agar aplikasi ini siap dioperasikan? Yaitu melakukan pengaturan dulu dari menu utility. Nah, di sini ada pengaturan aplikasi ya. Nah, ini di sini kita ketik nama SPBU kita, ini alamatnya, ini telepon, email, ini alamat website bila ada. Nah, ini adalah ada tanggal periode pembukuan. Ya, kita klik dulu ubah supaya bisa nanti kita simpan dia ya. Ini adalah tanggal berapa tanggal pembukuan yang kita gunakan. Misalnya nanti Bapak Ibu mulai menggunakan di tanggal 1 bulan September, maka ini dipindahkan dia September tanggal 1 ya 2025. Kemudian di bawah ada akun kas untuk pembelian penjualan ya, ada akun kas untuk pembelian penjualan. Nah, ketika kita membeli atau menjual BBM, gas atau oli ya, maka nanti uangnya berasal dari kas di tangan. Kas di tangan itu adalah sejumlah uang yang tersedia di kantor SPBU yang digunakan sebagai biaya operasional harian ya. Demikian juga akun pengeluaran kas. Kalau ada pengeluaran kas nanti misalnya beli perlengkapan ya, makan minum karyawan, bayar parkir, beli aqua, bayar listrik dan sebagainya, itu diambil dari kas di tangan. Kemudian ada akun biaya bongkar. Nah, kalau nanti misalnya BBM masuk ke SPBU, tentu kan ada yang membongkar. Biaya bongkar itu nantinya akan ditampung dalam akun biaya bongkar. Nah, gitu. Supaya nanti kita bisa memantau berapa total biaya bongkar yang sudah dilakukan. Nah, akun diskon penjualan. Nah, kalau ada diskon penjualan, maka nanti nilai-nilai diskon itu ditampung dalam akun
diskon penjualan ini atau 6034. Laba berjalan. Nah, laba setiap bulan dari transaksi itu ditampung di laba tahun berjalan. Aku laba ditahan. Laba ditahan ini digunakan untuk menampung keuntungan dari setiap bulan. Jadi akumulasi laba atau keuntungan Januari, Februari, Maret sampai Desember, terus lagi Januari tahun berikutnya ditampung laba ditahan. Nah, laba ditahan ini nantinya akan terus berada di situ nilainya sebelum diambil oleh pemiliknya. Nah, jadi akan berkurang nilai laba ditahan bila mana uangnya ditarik. Akun ikhtisar laba rugi. Nah, ini nanti digunakan untuk menutup akun-akun nominal ya, seperti pendapatan, dan juga nanti digunakan untuk membuat jurnal penutup. Sehingga semua nilai-nilai yang berakun nominal di bulan saat ini menjadi nol untuk di bulan berikutnya, maka nilainya ditampung dalam ikhtisar laba rugi ya. Kemudian modal usaha ya, jadi nanti akun modal itu ditampung di modal usaha. Inilah yang perlu kita atur sebelum kita menggunakan aplikasi ini ya, karena aplikasi ini kan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan ya, puncaknya neraca ya, perubahan modal, laba rugi, neraca, buku besar, dan seterusnya. Nah, ini semua diotomatisasi. Nah, agar bisa diotomatisasi, maka akun-akun terkait ini dulu harus di-set terlebih dahulu, supaya nanti sesuai dengan kehendak pemilik SPBU. Kemudian ada manajemen user, form untuk menetapkan siapa aja yang berhak untuk menggunakan aplikasi ini ya. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi ini. Terbukti tadi di awal kan muncul dialog login sebelum masuk ke sistem. Jadi hanya orang-orang ini aja lah yang bisa masuk ke dalam sistem. Jadi kita bisa menambahkan usernya, diklik tombol tambah di sini. Namanya siapa, misalnya Siti, usernya misalnya Siti juga, sandinya Siti 123. Ini contoh ya, bisa diganti. Kemudian ada dia sebagai admin atau sebagai operator ya. Kalau dia nanti sebagai admin, maka dia punya hak untuk menggunakan seluruh bagian daripada aplikasi ini. Nah, kalau nanti dia operator, ya ini terbatas dia. Dia hanya bisa menginput data ya, menginput data transaksi, pembelian dan penjualan. Nah, sementara data-data master, misalnya data BBM ya, data oli, data gas, master karyawan, nah itu tidak bisa dilakukan oleh operator, karena itu adalah data mentah atau sumber data yang memang sudah ditentukan sebelumnya, tidak boleh diubah-ubah oleh operator. Hanya jurnal transaksi aja yang bisa diubah oleh operator. Ya, jadi di sini kita pilih saja admin. Kemudian buat user ya, yes. Kalau dia kita pilih ya, maka user yang baru kita buat ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa login ke aplikasi karena dia diblokir. Jadi ini kita biarkan tidak, supaya nanti user ini bisa digunakan ke dalam sistemnya. Oke, kita simpan. Nah, ini dia sudah masuk di dalam Siti admin, blokir tidak ya. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Coba saya logout dulu dari aplikasi, logout. Yes. Nah, sekarang Siti masuk ya. Siti tadi saya buat sandinya Siti 123 ya. Oke, sekarang kita ini dia sandinya, saya intip dulu ya. Ini kita login. Nah, jadi nanti Siti itu yang sedang login di sini, dan terlihat di bagian atas kanan di sini ada namanya Siti, adalah nama user yang sedang login ya. Nah, kemudian ada yang namanya backup database. Nah, backup database ini digunakan untuk membuat cadangan file ya, untuk menjaga-jaga mana tahu laptopnya hilang, mana tahu komputernya rusak ya. Nah, maka datanya, data transaksinya tetap ada. Kalau aplikasinya hilang nggak masalah karena bisa diinstal ulang. Tapi kan yang menjadi hal yang terpenting adalah data yang ada dalam sistem itu yang perlu dijaga. Karena kalau datanya sudah ada atau masih ada datanya, masih bisa direstore kembali, dipanggil kembali dia untuk diaktifkan pada aplikasi yang diinstal setelah hilang ya, atau diinstal di komputer yang lain. Jadi cara membackup sederhana saja, kita klik tombol backup di sini, kemudian yes. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, lamanya backup ini tergantung daripada banyaknya data. Kalau datanya masih sedikit, maka dia juga cepat untuk melakukan backup. Nah, di sini akan terlihat dia
nama file backupnya, ini tanggal backup, ini ukuran filenya baru 12 KB ya. Nah, ini bisa di-download. Nah, kita klik download di sini. Inilah dia file backupnya tadi yang tanggal 11 bulan 9 ini. Ini dia. Nah, jadi ini bisa disimpan ke flash disk, send to gitu, atau disimpan di folder yang lain, diamankan ya, supaya kalau terjadi apa-apa pada komputer atau di mana aplikasi ini tersimpan masih bisa dipanggil kemudian ya. Oke, kita abaikan saja ini, kita cancel ya. Jadi kalau kita misalnya menghapus file-file backup yang sudah ada sebelumnya, karena kan file backup terakhir aja yang kita ambil ya, jadi tinggal bisa kita hapus saja begini ya, kan terhapus dia ya. Nah, jadi cukup meninggalkan satu aja, atau file yang terakhir di backup itu yang perlu kita biarkan di sini ya. Terus ada tutup buku ya. Nah, tutup buku ini ya, ini digunakan untuk menutup transaksi bulanan ya. Jadi misalnya transaksi ini kan periode akuntansinya tanggal 1 bulan 6 ya. Nah, jadi kalau kita kalau udah memasuki bulan 7 ya, mau masuki bulan 7, ini harus ditutup bulan 6 ini. Jadi cara untuk menutupnya ya tinggal diklik tutup buku di sini. Nah, apakah Anda menutupnya? Jadi dengan menutup periode akuntansi yang sedang berjalan ini ya, maka seluruh saldo-saldo transaksi di bulan tersebut akan direkap. Nah, akan direkap dan transaksinya kalau mau dibiarkan tetap ada di sistem bisa. Kalau mau dihapus juga bisa, sehingga tidak memberatkan sistem. Jadi yang ada hanya rekapnya aja, begitu. Cuman kalau dihapus tentu kita tidak bisa melihat transaksi-transaksi yang sebelumnya. Karena yang kita peroleh informasinya hanya laporannya aja atau rekapnya saja, begitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, tutup. Nah, kita tutup bulan 6 tahun 2025. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, periodenya tanggal 1 bulan 7 2025 ya. Lalu transaksinya juga ini Juni 2025, ditutup tanggal 11 September ya. Nah, jam 9.43. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada bagian master. Ya, master. Ini ada master, isinya ada data mesin, BBM, gas, oli, karyawan, perkiraan, jurnal, dan pengeluaran kas. Nah, ini saya klik dulu data mesin ya. Nah, data mesin itu apa? Mesin itu adalah dispenser minyak. Jadi dalam contoh ini ada contohnya ada 10 di sini data mesinnya, atau ada 10 dispensernya begitu ya. Yang melayani bermacam-macam jenis BBM, ada solar. Nah, macam ini ada dia 2 dispenser yang untuk apa ya, menjual solar ya. Jadi solar 2, solar 1 ya. Nah, untuk Pertamax ada 1 dispenser, untuk Pertalite banyak ini ya. Pertalite 1, Pertalite 2 hingga Pertalite 6. Ada juga yang Dexlite. Nah, 1 ya. Jadi tergantung. Jadi masing-masing SPBU ini sangat beda ya. Tidak selalu sama. Walaupun ada sama. Nah, ini jenis BBM-nya, meteran awal. Ini menunjukkan di meteran dispenser saat ini berapa dia nilai awalnya. Nah, nanti akan bertambah terus ketika terjadi penjualan daripada BBM tersebut. Lalu bagaimana cara menggunakan data mesin ini? Kita klik tombol tambah di sini. Ya, ini dia ya. Jadi kode mesinnya apa? Misalnya PT 001 ya. Saya buat di sini Pertalite. Nah, Pertalite, kemudian apa nama BBM-nya? Pertalite 01 lah ya. Nama BBM-nya apa? Tentukan Pertalite. Meteran awalnya berapa? Misalnya 10.000. Nah, apa maksudnya ini? Bahwa di dispenser PT 001 ini ya, sebelum dioperasikan posisi meterannya adalah 10.000. Nah, dan ini besok akan berubah, mungkin besok 12.000 ya, tergantung daripada sudah berapa liter meteran. Saya ulangi, tergantung pada sudah berapa liter mesin ini mengeluarkan minyak, atau berapa liter sudah dijual kepada pelanggan ya. Dalam hal ini 10.000 ya, simpan. Ya, jadi di sini ada PT 001, Pertalite 01, jenisnya light, dan meteran awalnya 10.000. Kita ingin memperbaikinya ya, misalnya ini bukan 10.000
tapi 10.350 misalnya, maka tinggal kita edit di sini. Ubah ya. Nah, ini misalnya 10.305 posisi meterannya saat ini. Juga ini bisa diubah tergantung kebutuhan kita. Kita simpan ya. Selanjutnya data BBM. Jenis bahan bakar minyak yang dijual oleh SPBU tersebut ya. Jadi di sini ada dia nama BBM-nya apa, berapa stoknya, ini dalam liter, berapa harga beli per liter, harga jual per liter. Nah, jadi kita klik tombol tambah di sini. Nah, apa kode BBM-nya? Misalnya saya buat BBM 001 ya. Nama BBM-nya misalnya Pertalite. Nah, stoknya katakanlah saya buat di sini 10.305 liter ya. Harga beli Pertalite misalnya saya buat di sini 9.000 per liternya ya, harga jualnya 10.000. Nah, kemudian ini yang perlu kita isi, akun penjualan ya, persediaan, HPP dan utang. Akun apa yang kita gunakan untuk menampung nilai penjualan daripada Pertalite ini? Tujuannya apa? Karena sistem membuat jurnal otomatis dari transaksi penjualan atau pembelian ini, jadi kita perkenalkan kepada sistem, inilah akun-akunnya. Nanti sistem akan membuat jurnal secara otomatis. Ya, jadi di sini kalau dia penjualan dalam catatan akuntansi biasanya berawalan 4. Makanya kalau kita klik di sini akun penjualan, di sini dia muncul yang berawalan 4. Nah, di sini kita pilih penjualan Pertalite ya. Nah, ini akun persediaan ya. Kalau nanti kita membeli atau menjual, disimpan di mana? Yaitu ditampung dalam akun persediaan Pertalite. Kita klik ya. Oke, HPP, harga pokok penjualannya ditampung oleh HPP Pertalite. Hutang ditampung oleh hutang usaha. Sekarang kita simpan ya. Ya, maka muncul di sini data yang baru BBM Pertalite 10.305 liter, harga per liternya 9.000, harga jualnya 10.000 ya. Kalau sudah ada di sini dicatat Pertalite ya, tidak perlu lagi dicatat di sini karena ini adalah nilai stok global ya. Cuman karena ini latihan, nggak apa-apa lah ya, kita coba. Jadi dalam tampilan data BBM ini mencerminkan apa saja jenis BBM yang ada di SPBU tersebut untuk dijual kepada masyarakat. Kemudian data gas. Nah, kadangkala juga SPBU menjual gas. Ada yang 3 kilo, ada yang 12 kilo, ada yang 5,5 kilo, dan jenis-jenis yang lainnya. Stok gas itu dicatat. Ya, cara mencatatnya kita klik tombol tambah di sini. Tentunya kita buat kodenya gas 001. Nama gasnya misalnya gas 12 kg. Stoknya ada 100 tabung. Harga belinya misalnya 80.000. Harga jualnya 95.000. Nah, akun penjualannya misalnya adalah penjualan gas. Persediaannya kita pilih sini persediaan gas. HPP-nya harga pokok gas, ini hutang usahanya. Jadi nanti kalau misalnya terjadi penjualan gas, maka pendapatannya ditampung oleh akun 4005 atau 4005 penjualan gas. Dan kalau ada pembelian atau penjualan, persediaan gasnya nilainya bertambah di sini. Kalau dijual maka berkurang nilai persediaan gas di sini. Jadi baru harga pokok. Harga pokok itu adalah ini tadi 80.000 itu ditampung oleh HPP gas, harga pokok penjualan gas. Nah, bertambah jika terjadi pembelian, dan di sini nanti yang menjadi dasar perhitungan untuk menentukan laba rugi. Jadi penjualan dikurang HPP, maka dapatlah nanti laba kotor ya daripada jualan gas tersebut. Nah, ini hutang ini muncul misalnya pihak SPBU membeli gas tetapi tidak langsung dibayar utang gitu. Maka utangnya nanti ditampung oleh akun bernomor perkiraan 2001 ya. Nah, ini kita simpan ya, berhasil disimpan ya. Seperti biasa kalau ada yang salah tinggal kita edit di sini ya. Kemudian ada data oli. Nah, data oli kadang juga kan SPBU menjual jenis oli ya. Mungkin oli ini banyak jenisnya, ragam. Di sini ada nama olinya, ini kodenya ya, nama oli, berapa stok persediaannya, harga beli, harga jual ya. Jadi caranya tinggal klik tombol tambah. Kode olinya misalnya saya buat sini oli 001 ya.
Nama olinya misalnya oli Mesran, ya. Stoknya misalnya ada 250 botol. Ini kan botol ini ya. Harga belinya misalnya 50.000 per botol, dijual 55.000 per botol. Nah, ini juga sama. Kalau nanti terjadi penjualan oli ini, maka nilainya ditampung oleh akun 4006 atau penjualan oli. Kalau dibeli atau dijual, maka nilainya akan terjadi mutasi di persediaan oli ya. HPP-nya HPP oli, kemudian hutangnya hutang usaha. Ini harus di-set supaya jurnal nanti tidak salah memilih nama akun perkiraan. Kita simpan ya. Oke, ini udah masuk ya. Nah, seperti biasa kalau ada yang salah bisa diedit dan kalau tidak diinginkan lagi bisa dihapus. Selanjutnya ada data karyawan. Ini dia data karyawan. Siapa-siapa saja operator yang mengoperasikan dispenser. Jadi di sini kita klik tambah. Misalnya nama karyawannya adalah Esther Jega. Ya, jabatannya misalnya sebagai kasir. Ya, teleponnya misalnya 0813. Nah, ini nomor teleponnya misalnya ya. Baru kita simpan. Iya, jadi udah masuk dia ya. OP016. Nah, selanjutnya adalah perkiraan. Nah, ini perkiraan. Nomor yang diikuti dengan nama perkiraan akuntansi. Nah, biasanya dia dulu diawali dengan kode golongan. Nah, di sini dalam sistem kita buat kalau dia yang bergolongan 10 itu aktiva lancar. Terus ke bawah kalau dia yang 11 aktiva tetap. Yang penting dia berawalan 1 ya. Kalau udah masuk ke nomor 2 berkepala 2, semua berkepala 2 adalah kewajiban ya. Ini dia, kewajiban atau utang. Nah, ini. Kemudian semua yang berkepala 3 masuk dalam kategori modal ya. Kemudian semua yang berawalan 4 ya, berawalan 4 ini adalah kelompok pendapatan. Kemudian seluruh yang berawalan 5 kelompok harga pokok penjualan. Seluruh yang berawalan 6 itu masuk ke dalam kelompok biaya. Kelompok biaya ya, ada biaya operasional, gaji, listrik, air, parkir, termasuk juga penguapan pertalite ya. Pertama, solar, biaya kantor, materai, semua itu biaya-biaya semua itu, biaya telepon, gas, biaya bongkar. Baru yang berkepala 8. Nah, ini sini 7 dilangkai. Kalau misalnya ada juga boleh dibuat ya. 7 itu biasanya pendapatan lain-lain ya. Nah, ini masuk 80, biaya yang lain-lain gitu ya. Yang bukan biaya. Nah, ini di sini dibuatkannya ya. Biaya yang lain-lain ada pajak, sumbangan, nah, diskon dan seterusnya. Kelompok aktiva masuk dalam golongan berkepala 1 ya. Ini berkepala 1. Kalau dia berkepala 2, hutang. Ya, hutang di posisi kredit nanti dalam jurnal ada dia hutang. Kemudian ada dia 3 itu modal, ada dia pendapatan 4 dan seterusnya ya. Ada 6 biaya. Nah, di sini adalah saldo normalnya ya, debit kredit. Kalau dia aktiva bertambah itu di debit. Kalau dia berkepala 2 yang hutang bertambah itu nilainya di kredit. Kemudian kalau dia modal bertambah ya dia itu di kredit. Nah, ini makanya K di sini. Nah, kalau penjualan bertambah maka posisinya di kredit. Kalau HPP bertambah nilainya di debit. Kalau dia biaya bertambah nilainya di debit. Bagaimana cara mencatat perkiraan? Bisa kita klik tambah di sini. Nah, contohnya saya buat sini masuk dalam kelompok aktiva lancar ya. Jadi sistem langsung mendeteksi aktiva lancar itu nomor terakhirnya berapa, yaitu 1026, maka langsung dibuatkannya yang baru 1027, jadi otomatis terurut. Nah, itu pun kalau kita tidak mau 1027 bisa kita ganti dengan nomor yang lain ya, tapi kalau sudah ada nomor tersebut nanti karena kita tak sengaja maka ditolak oleh sistem ya. Nah, pilih saldo normal. Aktiva lancar saldo normal adalah debit ya. Apa nama perkiraannya? Misalnya saya buat sini adalah kas kecil. Iya, simpan. Maka di sini langsung masuk dia kas kecil. Nah, ini 1027 ini dia. Nah, memang ada juga di sini sih kas kecil di atas ya. Oke, tapi kan yang membedakannya adalah nomornya. Nah, nomornya tidak boleh sama dan sistem menolak. Kalau nama-namanya bisa saja sama. Oke ya. Jadi kalau sudah ada nama perkiraan yang sama sebaiknya tidak usah dibuat. Tapi ini karena ini contoh, maka ya nggak apa-apa ya, nanti bisa kita hapus. Ya, saya coba lagi ya, tambah satu lagi. Misalnya kewajiban ya. Nah, kewajiban 204. Kalau saldo normalnya kredit, misalnya
hutang SPBU gitu. Nah, ya, tambah lagi, misalnya saya buat kelompok modal. Nah, modal berawalan 3, modal bertambah di kredit ya, misalnya modal Nyonya Esther gitu ya, kredit. Oke, kemudian tambah lagi, kita pilih misalnya berawalan 4, pendapatan, ya saldo normalnya kalau pendapatan itu di kredit ya. Nama perkiraannya misalnya adalah penjualan kantin misalnya. Oke, jadi semua nanti pendapatan-pendapatan dari kantin dimasukkan ke sini ya. Simpan. Begitu ya. Sekarang kita lanjutkan dengan jurnal umum dan jurnal pengeluaran kas. Nah, kita klik jurnal umum, klik tombol tambah ya. Dalam tampilan jurnal ini langsung muncul dia kode jurnalnya ya. Ini dia. JU, jurnal umum. Ini adalah bulannya ya. Yang ini tahun 2025. Nah, sementara yang 4 digit terakhir 0010 itu adalah nomor urutnya. Jadi kalau kita nanti buat jurnal yang baru dia sudah 0011 ya. Otomatis itu. Dan ini tidak bisa diubah. Sistem langsung mengenerate. Ini tanggal transaksi ya, tanggal 1 bulan 7. Biasanya sesuai dengan tanggal periode akuntansi. Nah, selanjutnya ini uraian. Apa? Misalnya kita buat jurnalnya pembuatan kas di tangan ya, kas di tangan ya oleh owner gitu ya. Nah, misalnya owner atau pemilik SPBU menyetorkan uangnya sebagai kas kecil atau menjadi pegangan kasir di laci ya. Tentu karena uangnya diberikan ke kasir sebagai kas kecil atau uang operasional harian, maka boleh di sini dipilih kas kecil, kas di tangan gitu ya. Jadi misalnya saya gunakan kas di tangan ya. Ini dia. Kemudian kalau aktiva bertambah di debit. Nah, ini kan aktiva ini berawalan 1. Itu sesuai dengan saldo normalnya. Tapi kalau ini berkurang, kasih tangan ini di kredit. Nah, ini. Nah, kasih tangan debit, oke, jumlahnya berapa? 5 juta. Ya, baru diklik tambah. Nah, begitu ya. Jadi kas di tangan bertambah. Apa lawan perkiraannya? Karena dalam sistem akuntansi kan selalu double entry ya. Ada kolom debit dan ada kolom kredit. Ya, ada bertambah dan ada berkurang supaya nanti tidak balance. Selisihnya 0 ya. Oke, di sini biasanya yang berawalan 3 yaitu modal ya. Jadi misalnya di sini kita pilih modal apa? Kalau uang itu misalnya berasal dari Nyonya Esther, maka kita pilih sini modal Nyonya Esther bertambah gitu ya. Jadi kredit, karena tadi kalau dia modal bertambah posisinya di kredit, nilainya berapa? Sama seperti ini 5 juta. Nah, begitu. Klik tambah. Nah, ini dia Bapak Ibu, udah langsung masuk dia kasih tangan debit 5 juta, modal kredit 5 juta. Ini udah balance. Jadi kalau misalnya ini salah, bisa diedit lah. Edit lagi ya. Nah, misalnya kita nggak jadi 5 juta, tapi 4.500.000. Baru update. Nah, ini berubah kan? Gitu ya. Tapi kalau ini disimpan, nggak mau dia, jurnal belum seimbang. Maka diperbaiki dulu yang di bawah ini, harus sama nilainya. Ini kan 4,5, ini 5 juta. Maka ini kita edit dulu barisnya ini, kita klik edit di sini, ubah. Nah, baru kita ubah lagi angkanya di sini 4.500.000. Oke, baru diklik ubah, jangan lagi tambah, ubah. Oke, jadi udah pas dia ya. Nah, baru kita klik tombol simpan. Maka dia udah muncul di sini jurnalnya 10, tanggalnya, ini nama uraian transaksinya, ini totalnya ya. Jadi kalau kita mau ngeprintnya, dicetak, diklik ini. Nah, udah langsung muncul dia jurnalnya ini. Saya perbesar. Oke, ini. Nah, ini debit, kredit. Nah, ini tinggal di print. Kalau kita menginginkannya ya, cancel. Kalau kita hanya menengok-nengok saja, tinggal klik di sini detail. Nah, ini dia, kas di tangan 4.500.000, modal 4.500.000. Ini dia ya. Oke, tutup. Kalau kita menghapusnya, tinggal diklik ini. Apalagi contoh jurnal umum yang bisa dicatat di sini ya. Coba diklik tambah ya. Nah, misalnya penyetoran uang ke bank. Nah, misalnya saya buat sini kasir menyetor uang ke bank dari kas di tangan. Nah, gitu ya. Jadi
Berarti uang bertambah di bank kan? Nah, jadi di sini kita carilah akunnya kas di bank. Ini kan masih berulang 1. Jadi kalau kas itu bertambah, pilihannya debit. Nah, berapa nilainya? Nah, misalnya nilainya di sini kasih tangannya itu bertambah, kas di bank itu bertambah misalnya 3 juta. Nah, inilah uang yang ditransfer ke bank 3 juta. Dari mana uangnya? Uangnya berasal dari kas di tangan. Ya, kalau kas di tangan ini apakah bertambah atau berkurang? Ya, berkurang. Jadi karena berkurang kas di tangan, dipilih kredit. Nilainya berapa? 3 juta. Kas di bank bertambah 3 juta di debit dan kas di tangan berkurang 3 juta di kredit, ya. Nah, di sini nomornya langsung berubah 0011 karena tadi sudah ada sebelumnya 0010. Oke, baru kita klik simpan. Nah, ini dia. Inilah jurnalnya udah masuk ya. Contoh lain adalah pengambilan kas di tangan oleh pemilik. Nah, di sini berarti kan privé dia. Privé oleh Nyonya Esther misalnya ya, dalam kasus kita ini. Nah, diambil uangnya. Apanya yang bertambah? Berarti privé. Privé. Nah, privé itu dalam istilah akuntansi adalah pengambilan pribadi oleh pemilik usaha. Nah, kalau dia bertambah, ya privé itu nilainya di debit. Nah, nilainya berapa? Misalnya kita buat sini, saya buat sini 400.000. Oke, tambah. Apanya berkurang? Dari mana uangnya diambil? Dari kas di tangan misalnya. Nah, kalau kas di tangan berkurang atau aktiva berkurang di kredit ya. Oke, 400.000. Nah, tambah. Oke, nah ini dia jurnalnya privé 400 dan kas di tangan 400 ya. Simpan. Nah, begini dia ya. Nah, demikian seterusnya untuk membuat jurnal umum. Nah, nanti jurnal umum ini bisa dicetak laporannya. Coba diklik sini menu laporan. Di sini ada yang namanya jurnal transaksi ya. Nah, kita klik. Nah, ini tanggal 1 ke tanggal 1. Kita pilih sini jurnal umum, baru tampilkan. Nah, inilah jurnalnya. Ya, jadi tadi pembuatan kas di tangan oleh owner, India 4.500. Ya, ini juga kasir menyetor uang ke bank. Nah, ini. Nah, privé oleh Nyonya Esther, privé 400 ya. Jadi totalnya adalah 7.900, 7.900. Ini bisa dicetak ya, diklik sini. Nah, maka langsung ditampilkan kepada kita jurnalnya ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk jurnal pengeluaran kas. Kita klik ini jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini ya digunakan ketika terjadi pengeluaran kas. Kas dari mana yang diambil tergantung dari sini utility pengaturan aplikasi. Nah, tergantung dari akun pengeluaran kas. Kalau yang di-set di sini adalah kas di tangan, maka nilai daripada kas di tangan ini nanti yang akan berkurang secara otomatis. Bukan daripada kas kecil atau bukan daripada kas di bank. Ya, jadi karena di sini saya set 1003 kas di tangan, maka nanti seluruh pengeluaran uangnya ditarik dari kas di tangan secara otomatis ya. Baik, kita lihat bagaimana caranya jurnal pengeluaran kas. Diklik tambah. Ini kode jurnalnya KK, maksudnya pengeluaran kas ya. Kas keluar maksudnya ya. Ini bulan 7 tahun 2025, nomor urutnya 006, ini tanggalnya, nama perkiraannya apa? Nah, apa nama perkiraan biaya yang digunakan untuk menampung transaksi pengeluaran kas itu ya. Misalnya saya buat sini biaya operasional. Misalnya beli sapu lidi. Nah, dan tong sampah. Ini contoh ya. Jumlahnya berapa? Misalnya 50.000. Tambah. Apalagi? Misalnya bayar gaji. Kalau ada lagi misalnya biaya operasional, boleh-boleh saja ya. Biasanya biaya operasional, katakanlah beli makan siang manajer ya. Manajer misalnya 25.000. Oke, tambah. Nah, ini dia. Apalagi biaya gaji, misalnya gaji karyawan bulan berapa? Bulan Mei 2025. Nah, totalnya misalnya 2 juta. Oke, tambah. Nah, gitu seterusnya. Jadi di sini hanya item akun-akun biaya. Di sini tidak ada lagi memilih debit kredit, ya. Karena ini sudah pasti ini di debit nanti semua akun-akun biaya ini, ya. Ya listrik, misalnya PLN Mei. Nah,
2025 ya. Totalnya misalnya 20.000 tambah begitu ya. Biaya air misalnya bayar PAM ya. Mei 2025 jumlahnya misalnya 32.000 tambah lagi misalnya bayar parkir, misalnya parkir ke mall ya ditanggung oleh SPBU, contohnya ini contoh ya 3.000. Nah tambah katakanlah ini biaya-biaya operasionalnya, ini nanti total daripada 2.418.000 itu dikeluarkan dari kas di tangan sesuai dengan yang kita setting tadi di bagian pengaturan aplikasi ya. Oke, sekarang kita simpan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini detailnya, ini dia, ini tadi biaya-biaya ini. Oke, dan ada satu akun pembanding ya, yaitu kas di tangan. Ini, kas di tangan biaya operasional, nilainya adalah totalnya, total daripada biaya-biaya ini. Nah, ini jurnal pengeluaran ini, apakah ada jurnalnya? Ada, cuman bukan kita yang buat, langsung sistem membuat jurnalnya. Kita hanya menguraikan saja dan sistem akan membuat jurnalnya. Ini dia. Oke, jadi semua yang angka-angka ini berada di kolom debit, totalnya menjadi kredit pengeluaran kas di tangan. Oke ya. Baik, itulah dia jurnal pengeluaran kas. Kita juga bisa mencetak laporannya ya. Di sini laporan ada namanya pengeluaran harian. Nah, kita klik. Ya, ini tanggalnya kita tampilkan. Oke, inilah dia pengeluarannya. Nah, bisa dicetak ini ya, diklik ini, maka langsung terlihat nanti laporannya. Ini dia. Nah, oke. Nah, kita cancel ya. Oke ya. Jadi itulah dia Bapak dan Ibu, jurnal pengeluaran kas ya. Dan sekarang kita coba dulu menu pembelian. Nah, menu pembelian ini digunakan untuk mencatat ketika BBM masuk ya, ketika bongkar muat ya, ketika gas dibeli, ketika oli dibeli ya. Nah, pembelian BBM kita lihat. Nah, ada di sini nomor transaksi, tanggal, kode BBM, nomor BBM, jumlah beli liter ya, harga beli liter, biaya bongkar, total beli. Diklik tambah. Nah, ini dia. Nah, kapan kita menggunakan menu ini? Ya, ketika BBM itu masuk, otomatis kan ada datanya ya. Maka datanya itu dimasukkan di sini. Nah, ini nomor transaksi ya. Sistem akan membuat secara otomatis ya BBM. Ini tanggalnya, apa jenis BBM yang masuk, yang dibongkar hari ini. Misalnya Pertalite. Ini ya. Harga belinya. Harga beli ini muncul secara otomatis adalah harga pembelian terakhir oleh sistem ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan harga belinya, ya silakan ubah di sini, nggak masalah ya. Silahkan diubah. Oke, jumlah beli berapa liter? Ada berapa liter minyak yang masuk? Nah, misalnya ada 5.000 liter gitu ya, atau 5 ton ini ya. Nah, oke, biaya 5.000 liter kubik ya. Biaya bongkarnya apa? Apakah ada biaya bongkar? Misalnya ada, katakanlah 300.000. Nah, total pembeliannya ini. Dari mana diambil angka ini? Adalah yang ini, 9.701,55 dikali 5.000 liter. Ini dia, 48.807.750 rupiah. Ini total utang, 48 juta ya. Nah, tunainya apa? Kalau uang ini langsung dibayarkan, maka langsung diisilah 48 807 750 ya. Maka utangnya jadi 0. Oke, tapi kalau misalnya hanya dibayar sebagian, misalnya dibayar 40 juta ya, nah maka utangnya sisa 8.807.750. keterangannya apa? Kosong, baru disimpan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian menu pembelian gas ya. Nah, menu pembelian gas ini digunakan untuk membeli gas dari vendor atau dari pemasok ya. Jadi tambah, nah di sini nomor transaksi langsung ada, tanggalnya juga. Nah, di sini kita pilih jenis gas yang kita beli itu yang ukuran berapa. Misalnya gas yang 3 kg.
Di sini harganya langsung muncul 15.000 diambil dari data master gas ya. Harga beli gas di sana berapa di set sebelumnya, maka ini langsung muncul di sini. Kemudian jumlah beli, berapa tabung yang dibeli. Misalnya dibeli ada 100 tabung. Kalau ada biaya bongkar silahkan diisi di sini, kalau nggak ada diabaikan saja. Nah, misalnya saya buat biaya bongkarnya 50.000. Nah, jadi langsung muncul total pembelian gas yaitu 100 tabung dikali 15.000, 1.550.000 ya. Nah, kalau langsung dibayar kepada pemasok tabung, nah maka nilai total pembeliannya diisi di sini. Tapi kalau masih ngutangnya, maka ini dikosongkan saja. Nah, ini kita anggap saja langsung bayar ya. Maka diisi di sini 1.550.000. Boleh keterangannya dibuat tunai begitu ya, simpan. Oke, inilah dia pembelian gas kepada vendor. Kemudian pembelian oli, sini diklik. Nah, sama halnya seperti sebelum-sebelumnya, kita klik di sini tambah. Nah, di sini muncul dia nomor transaksinya oli 07 2005 0002 ya. Kita pilih jenis oli yang mau dibeli, misalnya kita pilih di sini jenis olinya, misalnya oli mesran 40 yang 1 literan. Ini harganya 38.800. Jumlah beli misalnya ada 300 botol ya, ini satuannya botol. Biaya bongkarnya misalnya tidak ada, 0. Nah, katakanlah ini utang nggak langsung dibayar ya, jadi ini hutang tetap ada. Ini misalnya kita buat sini belum bayar. Oke, boleh juga di sini nama penanggung jawabnya ya, kemudian diklik simpan. Nah, demikianlah caranya untuk mencatat pembelian. Nah, seluruh transaksi ini bisa kita pantau dari menu laporan pembelian. Nah, di sini kita pilih BBM, ini tanggal periode akuntansinya ya. Tampilkan. Nah, inilah pembelian BBM tadi ya, bisa di-print juga dengan cara mengklik tombol cetak ya. Nah, ini dia. Bisa saya perbesar. Nah, cuman karena baru satu transaksinya, maka baru tampil juga satu record. Demikian juga untuk yang lain. Gas tampilkan. Nah, ini ya. Kemudian oli. Nah, terus, selain pencatatan transaksi pembelian yang kita lakukan, sistem juga langsung melakukan pembuatan jurnal ya secara otomatis. Bisa dicek di laporan, ada sini yang namanya jurnal umum ya. Nah, ini tanggal laporan, di sini kita pilih jurnal pembelian, kita tampilkan. Nah, inilah dia jurnalnya. Kita cek di sini balance ya 61 juta ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu, pembelian BBM jenis Pertalite. Nah, ini dia jurnalnya. Nah, persediaan bertambah 48 juta ya. Biaya bongkar 300, kasih tangan 40, hutang usaha 8 juta 800 sekian. Ini berarti dibayar 40 juta, masih ada lagi sisanya 8 juta lagi hutangnya. Adalah transaksi pembelian BBM yang kita lakukan sebelumnya dari menu pembelian BBM. Nah, demikian juga catatan pembelian gas tadi yang kita lakukan secara tunai, di mana persediaan gas bertambah, ini biaya bongkarnya ini 50.000 dan kas keluar, kas di tangan 1.550.000. Nah, ini juga demikian pembelian oli tadi ya, persediaan solar bertambah 11 juta sekian dan hutang karena tadi belum kita bayar. Ya, jadi hutang usaha 11 juta sekian. Inilah jurnalnya. Pertanyaan adalah, dari mana tahu sistem bahwa yang dikreditkan itu adalah hutang? Nah, baru dari mana tahu sistem bahwa memang akun inilah yang digunakan waktu menjurnal nantinya. Nah, itulah gunanya di menu utility di pengaturan aplikasi sebelumnya kita sudah set. Jika nanti ada biaya bongkar, maka nilainya ditampung dalam akun biaya bongkar, begitu ya. Kalau misalnya ada nanti pembelian dan penjualan, ya maka uangnya diambil kas di tangan. Nah, jadi karena ini sudah di-set di sini, ditambah lagi di pengaturan data BBM sudah di-set di sini akun-akun terkaitnya, akun penjualan ini. Nah, maka sistem otomatis membuatkan jurnal berdasarkan tetapan itu. Itu makanya sistem mengenali nama-nama akun ini yang akan dikaitkan waktu membuat jurnal pembelian. Ya, sekarang kita lanjutkan pada menu penjualan. Nah, menu penjualan ini juga sama dengan pembelian, hanya saja kalau di sini adalah pembelian, di sini penjualan. Nah, pertama adalah penjualan BBM. Nah, kita klik. Nah, apa guna daripada penjualan BBM? Penjualan BBM ini
bertujuan untuk mencatat setiap penjualan BBM yang terjadi di dispenser. Nah, jadi di sini kasir mendapatkan data penjualan berdasarkan meteran awal dan meteran akhir dari operator dispenser, baru setelah ganti shift, catatan itu diserahkan kepada kasir. Lalu kasir mencatatnya. Kasir bisa mencatat per shift, bisa juga mencatat secara kumulatif. Artinya sudah semua selesai transaksi pada satu hari itu, baru dicatatkan, nggak masalah. Satu persatu juga nggak masalah. Per shift nggak masalah, bisa juga sekaligus dicatatkan. Nah, kita mulai penjualan BBM. Kita klik tombol tambah di sini. Nah, nomor transaksi langsung ada. Ini JB, maksudnya jurnal beli, jurnal BBM ya, tanggalnya. Nah, di sini ada shift. Ya, ada 2 shift di sini, shift 1, kemudian shift 2. Nah, di shift 1 adalah operator yang bekerja dari pagi mungkin sampai sore ya. Nah, karyawannya siapa? Nama karyawannya. Misalnya di sini nama si Rea. Mesinnya apa? Misalnya mesin Pertalite yang A2. Oke, maka langsung muncul di sini. Otomatis harga jualnya Pertalite-nya 10.000. Kemudian meteran awal. Meteran awal adalah kondisi dispenser sebelum dioperasikan sejak pagi. Nah, setelah selesai shift 1 ini, si Rea bekerja, maka dari 800, sekarang kondisi meterannya adalah 1.200. Nah, jadi naik. Berarti ada sekitar 400 meter berkurang minyaknya atau terjual minyaknya. Ya. Jadi 400 liter yang terjual, kemudian penjualan karyawan berarti 10.000 ya per meter dikali 400 sama dengan 4 juta. 4 juta penjualannya si Rea di shift 1 ya. Nah, potongan misalnya nggak ada, total penjualan 400.000. Nah, keterangan misalnya by Rea. Contoh ya. Nah, misalnya shift 1. Kita simpan. Nah, inilah dia penjualan di shift 1. Kalau misalnya kita cek di sini ya, ini kan akhir 1.200 ya. Kita cek di sini yang mesin dispenser yang kodenya A2 ya. Kita cek di sini master data mesin, kita cek di sini yang A2. Nah, ini dia A2 ya. Nah, 2 cek di sini. Nah, sekarang kondisi meterannya sudah di 1.200 meteran awalnya. Nah, meteran awal ini nanti ya menjadi nilai meteran awal besok pagi jika memang tidak ada lagi pencatatan yang berkemudian. Nah, gitu. Jadi meteran awal ini langsung diupdate oleh sistem ketika terjadi transaksi penjualan. Jadi langsung dia terupdate sinkron. Nah, kemudian ada penjualan gas. Ya. Kita klik tambah di sini. Nah, misalnya SPBU menjual gas kepada masyarakat. Nah, di sini siapa operator yang menjual itu di lapangan ya, di gudang misalnya si Judika ya. Jenis gas yang dijualnya apa? Misalnya gas yang 3 kg. Harganya 17.000. Ini diambil dari harga jual yang ada di master ya. Jumlah jualnya misalnya ada 30 tabung. Maka total penjualannya 510.000, yaitu 30 kali 17 ya. Total penjualannya 510.000, keterangannya misalnya cash by Judika. Ini catatan kasir ya. Simpan. Nah, jadi oke, kemudian juga penjualan oli, sama saja caranya, diklik tambah, ini dipakai ketika SPBU menjual oli kepada masyarakat ya. Nah, ini langsung muncul J, di sini nama karyawannya yang jual misalnya Agustina ya, jenis olinya misalnya yang Prima XP ya. Ini harga jualnya diambil dari data master ya. Nah, jumlah jualnya misalnya ada 60 tabung ya, penjualan karyawannya berarti 3 juta, yaitu 50.000 dikali 60. Nah, ini total penjualannya misalnya by Agus. Ya. Oke, simpan. Nah, jadi sudah ada contoh penjualan oli, gas, dan BBM. Nah, catatan penjualan ini juga bisa dicek dari sini laporan penjualan. Ya, jadi penjualan BBM muncul langsung di sini, penjualan gas tampilkan muncul di sini ya. Nah, kalau penjualan oli tampilkan di sini. Jadi penjualan oli catat laporan-laporan itu bisa dicetak kapan saja ya. Dengan cara mengklik tombol cetak yang ada di sini.
Nah, juga jurnal daripada penjualan itu langsung dibuat sistem secara otomatis. Bisa kita cek di sini, di jurnal umum, kemudian di sini ada jurnal penjualan, kita klik tampilkan. Nah, inilah dia. Nah, balance ya 14 juta, ini juga sama ya. Jadi, ketika terjadi penjualan BBM tadi, itu bertambah kas di tangan ini ya. Baru penjualan Pertalite ini, HPP-nya ini, kemudian persediaannya ini ya. Otomatis kalau menjual kan persediaannya berkurang, makanya di sini dikreditkan dia ya. Nah, jadi langsung terbentuk jurnalnya, sama seperti pembelian juga dibuatkan jurnal secara otomatis. Itulah efektifnya sistem ini, tanpa kita membuat jurnal langsung dibuat jurnalnya. Oke. Nah, laporan-laporan terkait daripada itu, setelah kita tahu tadi jurnal umum telah dibentuk otomatis ya, baik dia jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal umum ya, bahkan seluruhnya bisa dicek di sini ya, apakah sudah balance atau tidak ya, sama ya, balance semua ya. Ini sama angkanya ya. Nah, selanjutnya selain daripada jurnal umum, kita bisa mengklik buku besar. Ya. Misalnya kita cek buku besar Juli 2005 untuk yang kas di tangan. Nah, berapa lagi saldonya? Nah, ini dia. Inilah dia mutasi kas di tangan ya. Awalnya saldonya adalah 56 juta ya, di bulan Juli ya. Nah, ini. Oke. 56 juta, baru sekarang saldonya tinggal 20 juta. Gitu ya. Ada dia keterangan-keterangannya ya. Pembuatan kas di tangan, debit, kas menyetor, kasir menyetorkan uang ke bank ini. Jadi ini semua adalah jurnal-jurnal umum yang pernah terkait dengan kas di tangan gitu ya. Nah, baru neraca saldo. Neraca saldo juga dalam bentuk bulan. Jadi di sini diperlihatkan kepada kita balance ya. Nah, saldonya kas kecil itu 20 juta, saldonya perlengkapan sekian, kasih tangan sekian, gitu. Nampak semua di angka-angkanya ya. Oke, kemudian laba rugi. Nah, laba rugi bisa dicek di sini Juli ya. Nah, oh ternyata penjualan Pertalite 4 juta ada ya. Ini kenapa ada? Karena tadi kita ada mencatat penjualan Pertalite dari sini ya. Juga penjualan gas ini ya. Penjualan oli juga ada di sini ya. Sehingga total pendapatannya sekian juta ya. Nah, ada HPP adalah modal dikali berapa jumlah yang terjual ya. Jadi HPP Pertalite-nya sekian, HPP gasnya sekian, HPP olinya sekian, begitu ya. Nah, ini total HPP-nya 6 jutaan. Baru ada biaya operasionalnya. Ini biaya operasionalnya. Biaya operasional ini muncul lewat apa tadi? Lewat jurnal umum dan jurnal pengeluaran kas. Ya, jadi di sini muncul. Nah, dari sini diperolehlah yang namanya total laba rugi ya. Jadi masih rugi kita. Rugi 2 juta. Kenapa? Karena lebih besar pajak daripada tiang. Itu lebih besar biaya daripada pendapatan. Di sini bisa dicek bahwa total penjualan itu 7.500 sekian, 7.510.000, sementara biayanya sangat banyak ya. Di sini biayanya kita cek di sini. Ini aja HPP aja udah 6 juta. Ya. Kemudian biayanya ini 2 juta sekian. Otomatis lah minus lah jawabannya ya. Oke, sekarang kita cek di dalam perubahan modal ya, bulan Juli. Nah, perubahan modal awal 100 juta sekian, modal laba ditahan ini, laba tahun berjalan, tadi kan minus ya, ini diambil dari laba rugi ya. Oke, ini, nah, PP 400.000, maka modal akhir adalah 102.000 ya. 102 juta 129.007. Nah, sekarang kita cek di neraca. Tampilkan. Nah, jadi neracanya juga langsung dibuatkan otomatis oleh sistem ya. Di sini total aktifanya ini 1 juta 185 juta ya. Oke, kita cek juga di pasifannya sama angkanya ya. Ini saya search tadi total pasifannya sekian dan juga total pasifannya sama ya. Nah, ini. Nah, jadi itulah dia Bapak dan Ibu, langsung dibuatkan laporan keuangan secara otomatis sesuai dengan tanggal periode yang ada di sini, ini bulan Juli. Nah, katakanlah kita berada di tanggal 31 Juli, artinya sudah selesai 1 bulan penuh dan kita ingin menutup
buku untuk bulan Juli ini. Nah, jadi kalau kita menutup laporan keuangan di bulan Juli ini untuk masuk ke bulan 8, maka kita klik utility tutup buku. Nah, ini sebelumnya sudah ditutup bulan 6 ya, sekarang bulan 7. Klik tutup buku. Ya, ini bulan 7 2025 kita tutup ya. Nah, kita tunggu beberapa saat, maka proses untuk tutup buku akan dilakukan secara otomatis ya. Selesai sudah ini pesannya ya. Ini bulan Juli 2025 September. Nah, kita cek laporan keuangannya, neraca, apakah masih bisa dicek? Ini kan Agustus ya, kita cek. Inilah dia Agustus, ya. Nah, masih di bawah. Juga bulan yang cek di sini dulu keseimbangannya ya, apakah masih sama? Ini, sama ya. Oke, sama. Nah, demikian juga di bulan Juli masih bisa kita cek. Nah, ini, ya. Cuma bedanya apa? Kalau misalnya kita mencetak laporan keuangan bulan Juli, bulan Agustus ya, bulan Agustus kita cek laporan laba ruginya. Nah, ini pendapatannya belum ada, kan belum ada pendapatan di bulan Juli, ya, bulan Agustus. Nah, 0. Tetapi kalau di bulan Juli kita bisa melihatnya. Nah ini dia. Nah, gini kan langsung muncul kan? Nah, gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, setelah kita tutup buku, barulah kita bisa melanjutkan transaksi untuk yang bulan Agustus. Dan juga tanggal-tanggal transaksinya juga langsung dipindahkan sistem ke bulan 8. Nah, jadi begitu seterusnya, selesai bulan 8, tutup buku, masuk bulan 9. Selesai bulan 9, tutup, mulai lagi. Demikian sampai 1 tahunan. Jadi terakumulasi semua transaksinya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu juga mau menghapus transaksi-transaksi yang ada di sini, ya bisa. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya cek pembelian BBM, ini kosong ini. Padahal tadi ada sebelumnya, ya. Nah, itu kan transaksi bulan 7, sehingga karena transaksi bulan 7 sudah lewat dan sekarang periode bulan 8 itu nggak nampak lagi transaksinya. Ya, tapi jika kita ingin melihat transaksi yang sudah berlalu, ya, dan tinggal kita klik pengaturan aplikasi di sini. Ya, di sini kita ubah tanggalnya. Kita cek misalnya bulan 7 ya. Nah, bulan 7 kita pilih bulan 7 tanggal 1 bulan 7 simpan. Oke, ini sudah ada pesannya sudah berhasil. Kita cek pembelian. Nah, muncul dia. Nah muncul nih ya. Oke, jadi ini kan sudah ditutup tadi bulan 8 bulan Juli dan kita masuk di bulan 8, berarti kita pindahkanlah periode pembukaan kita di bulan 8 tanggal 1 kalau misalnya hari ini tanggal 1-nya. Oke ya, jadi yang bulan sebelumnya tidak muncul lagi di sini. Sebetulnya bisa saja dimunculkan di sini ya, tetapi mengingat mana tahu dengan menampilkan semua data sebelum-sebelumnya, histori itu bisa lebih berat bebannya ya. Jadi kita filter dia, tidak usah ditampilkan data-data sebelumnya. Tapi kalau kita kepengen bisa dicetak lewat jurnal. Nah, ini misalnya bulan 8 kan seluruhnya nggak ada ya. Ini jurnal yang dibentuk di bulan 8 ya. Nah, dibentuklah di sini jurnal penutup. Nah, ini. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita mundur ke belakang di bulan Juli bisa. Nah, ini muncul dia. Jadi semua transaksi-transaksi di bulan Juli masih bisa dilihat ya lewat laporan-laporan. Oke, nah habis selesai dipakai sistem ini di logout-kan. Yes. Ya, jadi Bapak dan Ibu, demikianlah dia tutorial menggunakan aplikasi SeatBO. Semoga bermanfaat dan sistem ini sangat penting di bagian kasir ya, di mana kasir bisa membuat laporan kepada manajemen, mencetak laporan pengeluaran kas, laporan pembelian, laporan penjualan, ya, mencetak neraca. Nah, dari sini semuanya perusahaan bisa mengetahui bagaimana perkembangan usahanya. Setiap bulan atau setiap tahun bisa dicetak laporannya. Baik, bisa juga di PDF-kan filenya, tidak harus di print, di PDF-kan dan dikirimkan kepada ownernya. Baik, semoga bermanfaat.
Dan terima kasih sudah join di demo aplikasi. Sampai jumpa.